Hai Bodong dan semua orang di benteng tercengang cukup lama sebelum mereka menghela nafas lega. Tangan mereka mengusap dahi mereka hanya untuk menemukan bahwa itu berlumuran keringat dingin. Anak kecil ini, dia terlalu sembrono. Hai Bodong menelan seteguk air liur dan berbicara dengan rasa takut yang masih tersisa di dalam dirinya. Jia Xingtian tertawa getir saat dia berkata, kapan dia tidak melebihi harapan orang lain ketika dia muncul? Kaum muda sekarang memang memiliki sikap berjuang, jika itu aku pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Xiao Ding, yang duduk di kursi roda, menghela nafas lega saat ini. Tubuhnya yang tegang sepertinya menjadi lemah saat dia bersandar di punggung kursi dan menghela nafas. Pertempuran hari ini akhirnya diselesaikan. Hai Bodong dan beberapa orang lainnya menganggukkan kepala setelah mendengar ini. Alasan ketiga tetua Mulan menakutkan adalah karena mereka sebanding dengan elit Do Uzong ketika mereka bergandengan tangan dan menggunakan keterampilan 3 binatang buas. Namun, salah satu dari 3 sesepuh terluka parah oleh Xiao Yan. Secara alami, sulit bagi mereka untuk menggunakan keterampilan 3 binatang buas untuk kemampuan maksimalnya. Setelah satu efek hilang, 2 tetua Mulan yang tersisa hanyalah 2 orang di puncak kelas Do Huang. Mereka tidak lagi memiliki modal untuk bertindak sombong. Dengan kekuatan Xiao Yan, pasti akan jauh lebih santai baginya untuk berurusan dengan 2 sesepuh di puncak kelas Do Huang dibandingkan dengan seorang elit Do Uzong meskipun dia telah terluka. Selain itu, poin terpenting adalah bahwa dia tidak hanya menunda ketiga sesepuh Mulan tetapi dia juga telah melumpuhkan salah satu dari mereka. Dalam hal ini, tidak akan ada lagi orang yang akan ikut campur di medan pertempuran lain antara Medusa dan Yan Luotian. Mengingat kekuatan Medusa, mengalahkan Luo Yantian hanyalah masalah waktu. Setelah 3 sesepuh Mulan dan Yan Luotian gagal hari ini, bahaya yang dihadapi Kekaisaran Jiama tidak hanya akan segera lega, tetapi mereka mungkin juga memiliki modal untuk menyebabkan 3 sekte menderita kerugian yang mengerikan. Mata semua orang di benteng tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan kegembiraan liar ketika mereka memikirkan kedatangan hari itu. Selama 1 tahun ini, mereka telah dipukuli oleh aliansi 3 sekte sampai mereka tidak bisa lagi mengangkat kepala. Jika mereka terus kalah, kehilangan negara dan harapan adalah takdir yang akan dihadapi semua orang. Orang yang telah membalikkan keputusasaan seperti itu adalah pemuda di langit yang berani menggunakan hidupnya untuk terlibat dalam pertempuran habis-habisan. Dia telah menggunakan hidupnya untuk berjudi dan mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup bagi Kekaisaran Jiama. Dia juga telah berjudi dan memenangkan penghindaran akhir di mana setiap orang harus meninggalkan rumah mereka. Tangan halus Yumei menutupi bibir merahnya. Pupil ularnya yang memikat berkedip-kedip sambil menunjukkan keterkejutan yang sulit disembunyikan. Pertarungan secepat kilat sebelumnya telah menarik perhatian banyak orang dan juga telah mengangkat hatinya ke titik tertinggi. Namun, beruntung Xiao Yan akhirnya berdiri dengan sikap pemenang di akhir pertempuran ini, yang dipenuhi dengan pasang surut. Orang ini, tidak heran Yang Mulia akan sangat mempercayainya. Dia benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Yu Mei bergumam pelan. Matanya mengamati pemuda berjubah hitam di langit yang memiliki bekas darah di sudut mulutnya. Keangkuhan yang seharusnya dimiliki seorang pria muda samar-samar ada di antara alisnya. Fluktuasi yang tidak biasa melonjak di dalam hati Yu Mei. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pemuda saat itu, yang dikejar olehnya sampai dia terpaksa melarikan diri dengan cara yang menyedihkan, sebenarnya telah menjadi pemilik faksi terkuat di dalam Kekaisaran Jiama dan idola yang dihormati di dalam hati. Dari orang-orang Kekaisaran Jiama. Kecepatan pertumbuhan ini sangat cepat. Itu sangat cepat sehingga membuat seseorang terpesona. Medan pertempuran tempat Medusa dan Yan Luotian berada berhenti saat penatua berkepala harimau jatuh dari langit setelah terluka parah. Mata yang terakhir langsung melayang dan ekspresinya segera menjadi sangat jelek. Dia dengan marah meraung, kalian 3 orang tua dari Lembah Mulan benar-benar telah diubah menjadi keadaan seperti itu oleh seorang ahli Do Huang. Bukankah kamu memberitahuku bahwa kamu akan menghabisinya dalam 10 pertukaran? Medusa bertindak berbeda dari Yan Luotian yang marah. Sukacita melintas di matanya karena ini. Dia mengangkat pupil cantiknya dan melihat ke arah pemuda berjubah hitam di kejauhan, yang sekarang berdiri dengan tangan di belakangnya. Beberapa kehangatan bersinar di matanya.
Pria muda yang bisa dia bunuh dengan mengangkat tangannya beberapa tahun yang lalu telah tumbuh sejauh dia bisa bertarung dengan elit Douzong tanpa ada yang menyadarinya. Pada saat ini, bahkan seseorang yang sombong seperti Medusa mau tidak mau mengakui bahwa jarak antara Xiao Yan dan dia dengan cepat menyempit dengan kecepatan yang membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Pada waktu tertentu di masa depan, dia mungkin benar-benar melampauinya. Pada saat itu, menurut aturan tidak resmi yang telah terjadi di antara Medusa selama beberapa generasi, suami dari ratu pasti memiliki kekuatan yang bahkan lebih kuat darinya. Sedikit kemerahan muncul di wajah Medusa yang dingin, acuh tak acuh, dan mempesona ketika dia memikirkan hal ini. Tampilan bergerak seketika ini menyebabkan Yan Luotian yang marah di sisi berlawanan menelan seteguk air liur dengan keras. Wanita ini, dia bisa dikatakan sebagai iblis yang menyihir bagi seorang pria. Jika kekuatan pihak lain tidak sekuat sebelumnya, dia pasti akan menculiknya dengan paksa apapun yang terjadi. Mata Yan Luotian baru saja berhenti di wajah Medusa sesaat ketika dia tiba-tiba merasakan tatapan sedingin es tiba-tiba melesat. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan dia melihat bahwa Medusa di seberang sedang menatapnya dengan saksama. Niat membunuh yang padat memenuhi matanya. Jelas, penimbangan lancang Yan Luotian sebelumnya telah membangkitkan niat membunuh Ratu Medusa yang temperamental ini. Yan Luotian segera merasa agak tidak nyaman saat dilihat oleh tatapan seperti ular beracun. Dia baru saja akan bergerak ketika cahaya dingin melesat secara eksplosif, berniat untuk melepaskan kedua matanya. Tinggalkan sepasang mata anjingmu di sini. Yan Luotian sedikit marah saat dia merasakan serangan ganas Medusa. Hati wanita ini memang tidak hanya kejam. Sepertinya dia tidak akan berani tidur di ranjang yang sama dengan ular betina secantik itu, yang membawa racun, bahkan jika dia benar-benar berhasil mendapatkannya. Tubuh Yan Luotian bergerak saat dia menyimpan pikiran ini di dalam hatinya. Meskipun dia jelas tahu bahwa dia bukan tandingan Medusa, sebagai pemimpin sekte dari sekte Angsa Emas, dia secara alami tidak dapat begitu saja mundur di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Selama Medusa dan Yan Luotian jatuh ke dalam pertempuran sengit lainnya, tetua berkepala harimau, yang jatuh ke tanah, diterima oleh beberapa sinar cahaya terbang di antara pasukan di luar benteng. Setelah itu, mereka buru-buru mundur ke pasukan besar. Tatapan Xiao Yan dengan acuh tak acuh mengamati tetua berkepala harimau yang diterima. Dia merasa agak menyesal. Tidak terduga bahwa, api teratai kemarahan Buddha, yang terbentuk dari aglomerasi dua jenis, api surgawi, masih tidak dapat mengambil nyawanya bahkan dengan ledakan yang sangat dekat. Namun, beruntung bahwa tetua menderita luka yang sangat serius meskipun tidak sekarat, dan tidak dapat pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Selain itu, bahkan jika dia berhasil disembuhkan, dia pasti akan menderita gejala sisa yang sulit dihilangkan. Bagaimanapun, api teratai kemarahan Buddha, bukanlah teknik dou biasa yang mudah dipikirkan. Xiao Yan perlahan mengalihkan pandangannya ke atas sebelum akhirnya berhenti di dua sesepuh Mulan di sisi yang berlawanan. Senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Setelah kehilangan kolaborasi formasi, keterampilan tiga binatang buas, jelas mulai mengalami diskon besar. Dalam waktu sesingkat itu, dua kepala binatang di tubuh sesepuh, yang diaglomerasi dari energi berwarna darah, telah menjadi jauh lebih ilusi. Meskipun kepala binatang itu agak ilusi, ini tidak menghalangi kedua sesepuh untuk melontarkan pandangan kejam ke arah Xiao Yan. Jelas, setelah keterampilan tiga binatang buas, mereka dihancurkan oleh bocah kelas Dou Huang di depan begitu banyak orang telah menyebabkan mereka kehilangan semua wajah mereka. Ketika mereka kembali ke lembah di masa depan, akan ada beberapa orang yang tidak akan mengatakan apa-apa di depan mereka, tetapi pasti akan diam-diam mengejek mereka di belakang punggung mereka. Semua ejekan yang akan mereka terima ini diberikan oleh pemuda berjubah hitam di depan mereka. Kalian berdua, aku ingin tahu apakah keterampilan tiga binatang buas milikmu ini masih efektif setelah kamu kehilangan satu orang? Xiao yang tersenyum ketika dia melihat wajah jelek dari dua sesepuh Mulan dan tertawa. Bocah yang hanya tahu beberapa metode yang tidak ortodoks. Anda hanya memiliki keberuntungan sementara. Apa yang bisa dibanggakan? Telapak tangan itu tadi tidak bagus kan? Penatua berkepala beruang mengatupkan giginya saat berbicara. Masih baik-baik saja. Aku bisa bertahan sampai aku menghabisi kalian berdua.
Xiao Yan tertawa sembarangan. Cedera kecil ini sangat berbeda dari pertempuran dengan Yun Shan saat itu. Anak nakal yang sombong. Meskipun kami telah kehilangan satu orang, kami berdua sudah cukup untuk menjatuhkan Anda. Setelah Anda ditangkap, kami akan dengan kejam mengubah semua tulang di tubuh Anda menjadi bubuk dan melihat apakah Anda masih bisa berlari secepat itu. Suara tetua berkepala singa dipenuhi dengan kekejaman. Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata kejam ini. Mereka hanyalah dua orang di puncak kelas Dou Huang yang cukup kuat. Meskipun mereka sedikit merepotkan dari sudut pandangnya, keduanya tidak bisa dikatakan sulit untuk dihadapi. Wajah Xiao Yan tidak berubah. Dou Qi di dalam tubuhnya mulai beredar dengan cepat dan segel di tangannya juga tiba-tiba berubah. Sidik jari yang rumit meninggalkan banyak bayangan setelah dibalik dan terbang. Kedua sesepuh dari Lembah Mulan buru-buru menjadi fokus saat melihat Xiao Yan menggunakan segel tangannya. Setelah menderita kerugian besar sebelumnya, mereka benar-benar akan dianggap bodoh jika meremehkan Xiao Yan lagi. Xiao Yan menyaksikan tindakan kedua pria tua itu dengan senyum dingin. Perubahan segel tangannya menjadi semakin cepat. Dengan kekuatannya saat ini, dia pasti bisa menyebabkan kedua orang tua ini menderita jika dia melepaskan keterampilan gunung terbuka dengan seluruh kekuatannya. Li! Tangisan elang yang tajam tiba-tiba bergema di langit tepat saat segel tangan Xiao Yan akan tiba-tiba meletus. Akhirnya, itu bergema di area ini dengan cara yang kuat. Wajah semua orang yang hadir selain Xiao Yan sedikit berubah saat mendengar teriakan elang ini. Ekspresi Hai Bodong dan yang lainnya di benteng juga berubah menjadi sangat jelek. Bukankah dia sudah sembuh? Mengapa dia muncul lagi?